Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Materi Teladan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya, terkait dengan materi kimia kelas 10 dan 12 ya, yang saling berkaitan, yaitu menentukan bilangan oksidasi atau yang sering disebut sebagai bilox. Ya, jadi bilangan oksidasi ini sudah disampaikan di kelas 10, tetapi di kelas 12 ini adalah merupakan materi prasyarat untuk reaksi redoks dan elektrokimia. Nah, bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi dari suatu senyawa? Ada beberapa aturan yang harus dipahami dalam menentukan bilangan oksidasi atau bilox. Yang pertama, untuk unsur bebas, ya, ini biloxnya adalah 0. Unsur bebas itu apa? Unsur bebas itu kalau dia itu berikatan tapi unsurnya sejenis. Misalkan ada oksigen ya, sama-sama O di sini. Atau fosfor sama-sama P. Atau atom yang berdiri sendiri, misalkan ada atom besi ya atau Fe di sini. Kemudian misalkan ada atom yang lain aluminium atau natrium. Kalau dia berdiri sendiri berarti dia merupakan unsur bebas dan bilangan oksidasinya itu adalah 0. Kemudian aturan yang berikutnya untuk bilog golongan 1A ya tapi ini dalam suatu senyawa ya, artinya dia sudah berikatan dengan atom yang lain, maka bilog golongan 1A itu adalah +1. Nah, golongan 1A itu ada apa saja ya? Perlu diingat bahwa golongan 1A yang bilognya dalam senyawa +1 itu adalah Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Atau untuk menghafalkan golongan 1A itu adalah dengan menggunakan kalimat di bawahnya ini ya. Sudah saya tuliskan cara untuk menghafalkan secara lebih mudah. Jadi golongan 1A cara menghafalkannya adalah lina kawin, ruby Cs, frustasi. Nah, seperti itu. Kemudian aturan berikutnya untuk bilog golongan 2A ini adalah +2 ya. Jadi dalam senyawa bilog golongan 2A adalah +2. Golongan 2A ini ada Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Atau untuk menghafalkannya bisa menggunakan kalimat beli mangga, cari sirsak, bawa rambutan. Jadi ini sudah mewakili Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Berikutnya, untuk bilox golongan 7A ya, dalam senyawa, ini biasanya adalah negatif 1. Tetapi nanti ada beberapa pengecualian, jadi bilog golongan 7A itu nanti positif ketika dia berikatan dengan oksigen. Nah, tapi sebelumnya kita ingat dulu, ya golongan 7A itu ada apa saja? Nah, golongan 7A itu ada F, Cl, Br, I, dan At. Atau cara untuk menghafalkannya dengan menggunakan kalimat fans klub Barcelona ingin atraksi. Ya, jadi ini mewakili F, Cl, Br, I, dan At. Ya, ini biloxnya biasanya adalah negatif 1. Tetapi dengan oksigen nanti bisa jadi biloxnya adalah berupa bilog positif nanti. Tetapi meskipun begitu ya, salah satu golongan 7A yang bilognya selalu negatif 1 itu adalah atom F. Ya, kenapa? Karena atom F itu sangat besar ke elektronegativitasannya, sehingga dia bilognya dalam senyawa itu selalu -1 atau negatif 1. Kemudian aturan berikutnya untuk bilog hidrogen dalam senyawa, dia adalah positif 1, tapi ada pengecualian. Jadi pengecualiannya adalah pada hidrida logam, bilog hidrogen nanti sama dengan negatif 1. Berikutnya, bilog O sama dengan negatif 2. Ya, kecuali dalam senyawa peroksida, nanti bilog O sama dengan negatif 1. Tapi nanti ada beberapa hal terkait dengan pengecualian dari bilog atom O, ya, ada beberapa pengecualian, tapi yang umum ya dalam senyawa peroksida itu pengecualiannya jadi bilog O sama dengan negatif 1. Kemudian untuk bilog ion monoatom ini sama dengan muatannya ya. Jadi maksudnya bilog monoatom itu bagaimana? Misalkan begini ya, saya punya Na+. Nah, ini kan monoatom, tapi dia bermuatan. Jadi kalau Na+ itu nanti bilognya ya udah sama dengan muatannya. Nah, ini muatannya adalah positif 1. Berarti bilog Na di sini adalah positif 1. Nah, sama dengan +1 gitu. Karena dia monoatom. Aturan berikutnya, untuk bilox senyawa netral itu jumlah total biloxnya sama dengan 0. Jadi nanti total bilog dari suatu senyawa netral yang tidak punya muatan itu sama dengan 0. Tetapi kalau
untuk bilog total, ya, jumlah total bilog dari ion poliatom yang punya muatan berarti nanti juga sama dengan muatannya. Nah, untuk mempermudah dalam hal pemahaman terkait dengan penentuan bilangan oksidasi, saya akan berikan beberapa contoh di sini. Yang pertama, misalkan di sini ditanyakan berapakah bilog atom yang warnanya merah di sini. Jadi yang ditanyakan adalah bilog atom yang berwarna merah. Untuk kasus yang pertama, di situ ada Al. Nah, ingat Al ini berdiri sendiri. Berarti dia termasuk unsur bebas. Ya, di aturan pertama bahwa kalau unsur bebas, ini bilognya sama dengan 0. Oke, berarti di sini bilognya Al ini sama dengan 0. Gitu ya. Karena dia adalah unsur bebas. Kemudian yang berikutnya, yang contoh kedua, ada H2SO4. H2SO4 ini yang bisa kita tentukan bilognya terlebih dahulu, otomatis yang ada di aturan di sebelah kiri ini. Ya, ini ada hidrogen. Ingat dalam senyawa tadi, bilog hidrogen ini sama dengan positif 1. Berarti ini kita tulis dulu aja, hidrogen sama dengan plus 1. Kemudian bilog O, ya, dalam senyawa itu adalah negatif 2. Ya. Di sebelah kiri ini sudah ada keterangan, jadi bilog O sama dengan negatif 2. Kita tuliskan dulu aja negatif 2 di sini. Nah, selanjutnya, karena H2SO4 ini adalah merupakan suatu senyawa netral, nah ini di sini ada aturan bahwa untuk jumlah total bilog senyawa netral, ini jumlahnya nanti harus sama dengan 0 di sini. Nah, kita harus total dulu ini bilognya sama dengan berapa. Untuk mempermudah perhitungan, kalikan aja dengan jumlah atomnya. Misalkan di sini bilog hidrogen adalah plus 1, tapi hidrogennya ada 2, berarti 1 kali 2 totalnya adalah plus 2. Kemudian O-nya di sini ada 4, masing-masing O bilognya min 2, berarti min 2 dikalikan dengan 4, berarti totalnya adalah negatif 8. Nah, agar ini nanti jumlahnya sama dengan 0, maka ini untuk atom S-nya perlu ditambahkan dengan berapa di situ bilognya. Nah, kan gitu ya. Jadi, agar hasilnya adalah 0, ini 2 ditambah dengan negatif 8 kan negatif 6 ya. Biar jadinya adalah 0, berarti ini adalah positif 6 nanti yang perlu ditambahkan. Nah, positif 6 ini miliknya atom S. Berarti bilog atom S di sini adalah positif 6. Nah, sehingga bisa kita tuliskan bahwa bilognya S ini sama dengan plus 6 hasil dari perhitungan ini tadi. Gitu. Contoh lain misalkan. Nah, di sini ada bilog Fe yang ditanyakan. Tapi di sini Fe-nya bukan atom netral ya. Di sini Fe-nya ini adalah Fe2+. Dia punya muatan plus 2. Berarti dia masuknya ke bilog ion monoatom. Kalau bilog ion monoatom atau terdiri dari satu atom aja ionnya, maka bilognya sama dengan muatannya. Karena di sini Fe muatannya adalah plus 2, berarti dengan kata lain, ini bilognya Fe, ya, ini ya otomatis sama dengan muatannya, yaitu sama dengan plus 2 pada kasus Fe2+ di sini, sesuai dengan muatannya. Selanjutnya yang contoh di bawahnya, ada Na2SO3. Nah, Na, ini ada nggak aturannya di aturan sebelah kiri di sini? Nah, perhatikan bahwa Na itu sebenarnya adalah anggota dari golongan 1A. Ingat dalam senyawa golongan 1A ini bilognya adalah positif 1. Maka dari sini kita bisa masukkan bahwa Na ini punya bilog plus 1. Sementara yang O, ya ingat tadi bahwa aturan O itu kalau dalam senyawa bilognya adalah negatif 2. Kita tuliskan dulu di sini bilog O-nya sama dengan negatif 2. Karena Na2SO3 ini merupakan suatu senyawa netral, maka total bilognya harus sama dengan 0 sesuai dengan aturan yang ini tadi. Jadi jumlah total bilog senyawa netral itu sama dengan 0. Kita kalikan dulu sesuai dengan jumlah bilognya. Sesuai dengan jumlah atomnya. Ini Na-nya ada 2, bilognya plus 1, berarti totalnya adalah plus 2. O-nya ada 3, bilog O min 2, berarti totalnya ya, min 2 kali 3 sama dengan negatif 6. Karena dia adalah atom netral, maka ini nanti totalnya harus sama dengan 0. Nah, agar totalnya sama dengan 0, maka perlu ditambahkan berapa ini untuk atom S-nya. Nah, ini kan kalau 2 dengan 6 aja kan, 2 dengan negatif 6 kan baru negatif 4 ya. Berarti ini otomatis biar hasilnya 0, ini perlu ditambahkan dengan plus 4. Sehingga di sini bilog S-nya itu adalah plus 4. Bisa kita tuliskan di sini ya.
Jadi biloxnya S ini sama dengan plus 4 untuk Na2SO3 di sini. Seperti itu. Contoh lain lagi. Nah, misalkan di sini saya punya CrCl3 di sini ya, CrCl3. Nah, kalau CrCl3 di sini yang sudah punya aturan terlebih dahulu siapa? Nah, ini ada Cl. Cl itu adalah golongan 7A. Ya, di sini ada FClBrIAT. Golongan 7A ini biloxnya adalah negatif 1. Berarti dengan kata lain, Cl-nya itu biloxnya adalah negatif 1. Kita tuliskan dulu, ini adalah negatif 1. Karena totalnya ada 3, berarti totalnya adalah negatif 3. Karena CrCl3 itu merupakan suatu senyawa netral, berarti ini nanti total biloxnya harus sama dengan 0. Kan gitu ya, harus sama dengan 0. Nah, biar sama dengan 0, maka berapa biloxnya Cr? Berarti ini nanti sama dengan plus 3. Berarti untuk Cr di sini, biloxnya adalah plus 3. Nah, seperti ini. Contoh yang di bawahnya, KClO4. Nah, K atau kalium, ya di sini merupakan golongan 1A. Ya. Ingat, K di sini adalah bagian dari golongan 1A, dan golongan 1A itu dalam senyawa biloxnya adalah positif 1. Maka kita tuliskan dulu di sini bahwa yang K itu nilai biloxnya adalah plus 1. O dalam senyawa berapa tadi? O biloxnya adalah negatif 2. Nah, kita total dulu semua biloxnya di situ. Jika kita total, maka K-nya cuma 1, ya udah dia adalah plus 1. O-nya ada 4, berarti min 2 kali 4 berarti sama dengan negatif 8. Karena KClO4 ini merupakan senyawa netral, maka total biloxnya sama dengan 0. Ya. Kemudian berikutnya tinggal kita tentukan biloxnya yang Cl. Ya, Cl nanti ketemunya biloxnya sama dengan berapa ya. Karena totalnya sama dengan 0, maka ini perlu ditambah dengan plus 7 ya. Jadi nanti plus 1 plus 7 min 8 kan hasilnya 0 di sini. Berarti bilox Cl di sini adalah plus 7 ya. Nah, bisa kita tuliskan berarti di sini bilox Cl sama dengan plus 7. Maka ini sebenarnya sesuai dengan aturan bahwa pada golongan 7A tadi memang dia biasanya negatif 1, tetapi biloxnya golongan 7A akan bernilai positif ketika dia berikatan dengan oksigen. Contoh kasusnya misalkan pada KClO4 ini tadi. Kemudian berikutnya contoh yang lain, ya di sini ada contoh lagi yaitu Cr2O72-. Nah, Cr2O72- berarti ini adalah suatu poliatom dengan muatan sama dengan negatif 2 di sini. Berarti ini mengikuti aturan yang paling bawah di sini. Jadi jumlah total bilog ion poliatom sama dengan muatannya. Kita tuliskan dulu bilog yang sudah bisa diperoleh adalah bilognya O. Karena O tadi dalam senyawa adalah negatif 2 di sini. Sehingga dari sini bisa kita tuliskan dulu untuk biloxnya O itu sama dengan negatif 2. Dan di sini total O-nya ada 7, berarti min 2 dikali 7 berarti sama dengan negatif 14. Ya, dan harus totalnya nanti sama dengan negatif 2. Berarti negatif 14 ini perlu ditambahkan dengan angka berapa biar nanti totalnya sama dengan negatif 2 di sini. Berarti ini perlu ditambahkan dengan plus 12. Sehingga nanti plus 12 dikurangi 14 kan jadinya negatif 2. Sesuai dengan muatan dari ion poliatom ini. Nah, plus 12 ini untuk 2 atom Cr. Ya, berarti masing-masing atom Cr berapa? Berarti plus 12 dibagi 2, maka hasilnya sama dengan plus 6. Ya, sehingga dapat kita peroleh bahwa biloxnya Cr di sini sama dengan plus 6. Contoh berikutnya yang PbSO4. Nah, kalau menemukan kasus seperti ini, ya PbSO4 di sini diminta untuk menentukan bilog Pb dan bilog S-nya yang atom berwarna merah ya di sini ya. Nah, di sini Pb itu tidak ada aturan di sebelah kiri ini nggak ada aturan untuk Pb. Karena Pb itu sebenarnya dia adalah golongan untuk logam transisi. Dan ingat logam transisi itu dia punya bilog lebih dari 1, punya bilangan oksidasi lebih dari 1. Maka untuk mengerjakan soal seperti ini dapat kita uraikan terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau kita uraikan, ya PbSO4 2 kali ini terdiri dari Pb ditambah dengan 2 kali SO4.
Dan kita harus paham bahwa poliatom SO4 itu muatannya adalah 2 minus. Ya, 2 minus. Ini adalah ion poliatom sulfat. Nanti ada banyak poliatom yang lain, misalkan ada nitrat, itu muatannya adalah negatif 1. Kemudian misalkan ada karbonat atau CO3, itu muatannya adalah 2 min. Kemudian ada fosfat atau PO4, itu nanti dia adalah 3 min. Dan lain-lain. Nah, ini sudah dipelajari di kelas 10 terkait dengan tata nama senyawa poliatom. Nah, karena di sini SO4-nya 2 min itu ada 2, berarti muatan negatifnya kan totalnya adalah min 4. Padahal ini senyawanya PbSO4 2 kali adalah senyawa netral. Berarti Pb-nya itu harus menetralkan muatan negatif di sini. 2 dikali negatif 2 berarti sama dengan ini 4 plus Pb-nya. Nah, dari sini sudah kita peroleh, oh berarti Pb-nya itu adalah plus 4 biloxnya. Kita tuliskan saja kalau sudah ketemu. Berarti biloxnya Pb adalah plus 4. Tahunya dari mana? Dari sini. Ingat, ini adalah ion monoatom. Nah, monoatom ini tadi kan sesuai dengan muatannya. Nah, kalau ini Pb muatannya adalah plus 4, berarti Pb biloxnya juga plus 4. Sekarang kita tinggal hitung yang S-nya. Nah, untuk menghitung S, di sini sulfat SO42 min, ini ada atom O. Ingat, atom O itu biloxnya adalah negatif 2. Negatif 2 dikali 4 berarti negatif 8. Dan ini poliatom sulfat ini punya muatan negatif 2. Berarti nanti kalau dijumlah, totalnya harus negatif 2. Nah, sehingga dari situ kita sudah bisa menentukan biloxnya S. Di sini sulfatnya. Nah, minus 8 tambah berapa biar hasilnya adalah min 2. Berarti ini perlu ditambah dengan 6 di sini. Sehingga nanti plus 6 ditambah min 8 jadinya min 2. Nah, plus 6 ini untuk biloxnya S. Bisa kita tuliskan berarti S-nya adalah plus 6. Koefisien ini tidak mempengaruhi ya. Jadi yang mempengaruhi bilox hanya indeks saja, tapi koefisien tidak. Nah, jadi di sini bilox S-nya ini sama dengan plus 6 dari kasus di sini. Nah, seperti itu. Contoh lain lagi, misalkan untuk beberapa senyawa yang memiliki pengecualian. Contoh misalkan di sini ada natrium hidrida. Ini merupakan suatu hidrida logam. Di mana pada hidrida logam, ini tadi dikatakan bahwa pada hidrida logam, bilog H itu sama dengan negatif 1. Berarti ini hidrogennya pasti negatif 1 di sini. Nah, kenapa kok bisa begitu? Jadi di sini sebenarnya karena Na itu kan dia logam golongan 1A. Ya, golongan 1A itu kan selalu positif 1 dalam senyawa. Berarti hidrogennya adalah negatif 1. Ya udah, berarti ini bilog hidrogen sama dengan negatif 1. Berikutnya yang H2O2. H2O2 ini namanya adalah hidrogen peroksida. Berarti ini adalah senyawa peroksida. Nah, senyawa peroksida tadi ini masuk ke dalam pengecualian dari bilog atom O. Jadi kalau dalam senyawa peroksida, bilog O itu sama dengan negatif 1. Ya, kita tuliskan dulu. Berarti kan ini kan hidrogen itu kan bilognya kan plus 1. Ya, plus 1 ada 2, berarti totalnya adalah plus 2. Berarti O-nya nanti biar ini jadinya senyawa netral totalnya kan sama dengan 0. Berarti ini perlu sama dengan negatif 2. Negatif 2 untuk 2 atom O. Berarti masing-masing atom O itu bilognya adalah negatif 1. Ya, ini karena negatif 1 dari mana? Negatif 2 dibagi 2. Bentuknya adalah negatif 1. Kemudian yang contoh yang paling bawah ada senyawa OF2. Nah, kalau untuk yang OF2, ingat kembali bahwa untuk aturan bilog F, ya di sini sudah ada, bilog F itu kalau dalam suatu senyawa dia selalu negatif 1 dia. Tidak mau dia bilognya positif karena dia sangat elektronegatif. Berarti karena bilog F ini sama dengan negatif 1, ya, berarti kita tuliskan aja ini negatif 1, berarti totalnya adalah negatif 2 karena ada 2 atom F, berarti O-nya di sini adalah plus 2. Nah, seperti ini. Jadi, bilog O itu bisa bernilai positif ketika dia berkaitan dengan fluor. Ya, karena fluor itu selalu negatif bilognya di sini. Dan ini tiga ini adalah senyawa-senyawa yang merupakan pengecualian dari aturan penentuan bilangan oksidasi. Baik, ini tadi adalah terkait dengan cara menentukan bilangan oksidasi dari beberapa contoh senyawa yang sudah saya tampilkan. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat bagi kalian. Dan apabila bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan
subscribe channel Materi Teladan. Oke, untuk kesempatan kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.